Thanks to teknologi yang bernama Artificial Intelligence atau AI, kita bisa lebih menghemat waktu dan tenaga. Dan hari ini, kita akan lihat beberapa aplikasi yang ditenagai AI yang katanya bisa mempermudah konten kreator dalam membuat konten. Jadi mari kita coba satu persatu, apakah seperti yang dikatakan atau cuma marketing gimmick. Oke, kita langsung aja ke aplikasi yang pertama. Aplikasi ini adalah aplikasi yang sering saya gunakan, yaitu Erase.bg. Fungsinya untuk menghapus background dari foto tanpa harus repot-repot menggunakan Photoshop. Dan prosesnya itu cepet banget. Kita tinggal drag dan upload aja, terus tunggu prosesnya sampai beres, dan biasanya cuma beberapa detik. Di sini bisa kita lihat backgroundnya langsung di-remove secara instan, dan kita juga bisa zoom. Untuk download hasilnya tinggal klik di sini aja. Saya akan coba remove background dari foto yang lebih kompleks. Kita akan lihat apakah hasilnya bagus atau jelek. Sejauh ini menurut saya lumayan bagus ya. Tapi untuk bagian gelasnya ini kurang detail ya, karena mungkin gelas itu transparan. Jadi sama AI-nya mungkin dianggap sebagai background. Tapi menurut saya kalau untuk digunakan sebagai thumbnail YouTube nggak akan terlalu masalah. Selanjutnya adalah cleanup.pictures yang bisa menghilangkan objek dan juga orang dari sebuah foto. Contohnya saya ingin menghilangkan pensil dari foto ini. Kita bisa atur dulu ukuran brushnya, agak kecilin sedikit. Terus tinggal di-drag aja kayak menggambar. Jadi objek, teks, atau orang yang ada di foto itu bisa kita hapus dengan mudah tanpa harus pakai Photoshop. Kita tunggu sebentar dan pensilnya langsung hilang. Misalnya saya ingin hapus jangka yang ada di sini, caranya sama aja seperti tadi, tinggal digambar aja di bagian yang mau dihapus. Tunggu sebentar, dan langsung hilang. Kalau misalkan udah beres, kita tinggal download di sini. Saya akan coba foto lainnya. Untuk itu kita harus upload dulu, tinggal drag aja ke sini. Nah, saya mau mencoba menghilangkan handphone yang ada di sini. Coba kita lihat apakah hasilnya bagus atau enggak ya. Hasilnya lumayan, cuma di sini masih kelihatan ada shadow-nya. Coba saya hapus. Oke, terlihat lebih baik ya guys. Dan sekarang saya akan coba menghilangkan orang yang ada di foto. Oke, hasilnya lumayan ya, nggak jelek-jelek amat walaupun nggak perfect banget. Aplikasi ini bernama Timebolt yang bisa menghapus bagian-bagian silence di video secara otomatis. Biasanya kalau kita syuting dan berbicara suka ada bagian-bagian di mana kita terdiam karena lupa dengan apa yang harus kita ucapkan. Supaya videonya nggak boring, tentunya kita harus hapus bagian-bagian tersebut. Kalau pakai aplikasi edit video biasa, kita harus cari-cari dulu bagian yang silence, terus cut dan hapus. Nah, kalau durasi video kita cukup panjang, proses ini akan sangat memakan waktu. Tapi dengan Timebolt, kita bisa melakukannya secara otomatis. Saya akan daftar dulu yang paket gratisnya, terus download aplikasinya. Setelah diinstal di komputer, buka aplikasinya, lalu tambahkan file yang akan diedit, dan tunggu proses loadingnya sampai beres. Setelah beres di-load, aplikasinya akan secara otomatis mendeteksi bagian-bagian yang silence, dan ditandai dengan warna merah seperti ini. Kalau kita lihat di sini ada bagian yang tidak silence tapi ditandai warna merah. Ini karena audio volumenya yang di bagian ini terlalu kecil. Untuk memperbaikinya kita bisa set di sini. Kalau saya lihat di sini ada bagian yang sedikit terpotong, dan untuk memperbaikinya kita bisa mengatur paddingnya. Setelah itu tinggal klik tombol ini dan tunggu prosesnya selesai. Kalau hasilnya sudah oke, tinggal kita render aja di bagian bawah sini. Di sini kita bisa set nama filenya, tapi saya akan biarkan saja seadanya. Terus klik tombol yang ini, dan jalankan proses rendernya. Yang pertama adalah ini band favorit gua dan... Karena saya menggunakan paket yang gratis, hasil rendernya dipasangi watermark seperti ini. Aplikasi selanjutnya yaitu lalal.ai. Nyebutinnya susah banget ya. By the way, aplikasi ini memungkinkan kita untuk memisahkan vokal dan instrumen dari sebuah lagu. Jadi cocok banget untuk kita yang mau bikin konten cover musik. Nah, saya akan memisahkan vokal dan instrumen dari lagu yang ini. Coba kita dengar dulu lagunya ya. Oke, kita bisa dengar kalau lagunya ini memiliki vokal. Nah, untuk memisahkan track vokal dan track instrumennya, kita upload filenya dulu, terus saya pilih filenya, klik open, dan tunggu prosesnya sampai selesai. Jadi kita harus nunggu antrian dulu. Kalau sudah mulai diproses, akan ada presentasi seperti ini, tapi lumayan cukup cepat ya. Coba kita dengar dulu hasilnya. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. Dan ini adalah track vokalnya doang yang sudah dipisahkan, dan yang kedua adalah preview untuk instrumennya saja, yang vokalnya sudah dihilangkan.
Nah, bisa kita dengar kalau vokalnya itu sudah di-remove. Jadi kita bisa gunakan untuk bikin konten cover lagu. Untuk downloadnya kita bisa join yang free atau join yang berbayar. Tapi kalau untuk yang free itu hanya dibatasi sampai 10 menit saja. Saya akan klik di sini, lalu klik proses the entire file. Saya harus menambahkan email saya dulu, terus klik di sini. Nah, selanjutnya kita perlu mengecek email. Emailnya seperti ini, kita tinggal klik aja di sini. Nah, sekarang kita bisa melanjutkan prosesnya. Dan di sini juga ada kuota yang akan kita gunakan. Nah, kita harus menunggu prosesnya. Nanti kalau prosesnya sudah selesai, akan dikirim melalui email. Jadi kita bisa tinggalin dan kita juga bisa melakukan hal yang lain dulu. Nah, kalau sudah beres, kita akan menerima email seperti ini. Tinggal kita buka aja. Dan di sini ada link downloadnya. Kita bisa pilih yang vokalnya saja atau download audio yang tanpa vokal. Aplikasi selanjutnya adalah playfresh.me. Jadi di sini kita bisa cari cuplikan-cuplikan pendek dari film dengan melakukan pencarian menggunakan dialog atau perkataan yang ada di film sebagai kata kuncinya. Aplikasi ini cukup berguna jika kita mau menggunakan cuplikan pendek dari film sebagai memes atau sebagai pattern interruption di video kita. Biasanya tidak akan ada masalah dengan copyright kalau cuplikan film yang kita pakai itu durasinya pendek banget, cuma beberapa detik aja. Dan tujuan penggunaannya pun juga bukan untuk menampilkan film tersebut, tapi menggunakan cuplikan film tersebut sebagai ilustrasi di video kita. Dan sebetulnya saya pun sering melakukan hal ini. Here we go. Selanjutnya adalah soundrow.io. Dengan aplikasi ini, kita bisa membuat musik tanpa harus mengerti cara memainkan instrumen, dan aplikasi ini sangat berguna kalau kita memerlukan background musik yang bebas hak cipta. Caranya itu gampang banget, kita pilih moodnya dulu, misalnya saya akan pilih sad atau horror, terus di sini kita bisa pilih genre-nya, misalnya ambient piano, dan kita bisa menggabungkan dua genre sekaligus. Di sini saya menggabungkan suspense dengan ambient piano. Terus di sini kita bisa atur durasinya, saya akan coba pendek aja ya 30 detik. Dan di sini kita juga bisa atur temponya dan juga instrumennya. Tapi saya akan biarkan saja sesuai settingan default, terus tinggal klik tombol create musik di sini. Selanjutnya kita tinggal tunggu dulu prosesnya sampai beres. Oke, prosesnya sudah beres. Di sini ada beberapa musik yang telah di-generate oleh AI-nya. Coba saya play dulu yang pertama, hasilnya seperti apa. Oke, cukup bagus ya. Coba saya play lagi yang kedua. Oke, nah di sini kita juga bisa edit musiknya lagi, tapi untuk edit ini kita harus daftar dulu. Untuk download audionya bisa klik di sini, cuma kita harus daftar dulu dan upgrade ke paket yang berbayar. Selanjutnya ada Lumen 5, yaitu aplikasi edit video berbasis web yang memungkinkan kita untuk merubah teks menjadi video. Di sini kita bisa daftar dengan gratis. Karena saya sudah daftar sebelumnya, saya akan langsung login aja. Untuk merubah teks menjadi video, kita klik di sini dulu. Selanjutnya kita bisa pilih template yang ada di sini, tapi saya akan skip saja. Untuk menambahkan teks, kita bisa memasukkan URL ke sini atau kopas teks yang sudah kita tulis sebelumnya. Tapi saran saya lebih baik pakai teks yang kita tulis sendiri supaya nantinya bisa dimonetisasi di YouTube. Saya akan paste teks yang sudah saya ketik, dan selanjutnya tinggal klik convert to video di sini. Terus kita tunggu prosesnya sampai beres. Nah, prosesnya tidak terlalu lama. Di sini kita bisa langsung lihat hasil videonya. Kita bisa edit lagi klip-klipnya dan juga teksnya. Nah, selain itu juga kita bisa merekam suara voice over kita sendiri di sini. Aplikasi selanjutnya adalah Runway. Runway ini adalah aplikasi edit video berbasis web yang memungkinkan kita untuk menghapus background di video tanpa harus melakukan rotoscoping atau chroma key. Saya akan masuk dulu ke menu My Assets untuk upload filenya. Klik di sini terus pilih Upload Files. Saya akan upload file yang ini, lalu tunggu prosesnya sampai beres. Setelah beres di-upload, masuk ke menu My Projects. Terus klik tombol Create New Project di sini. Saya akan tambahkan file yang tadi saya upload ke timeline. Untuk menghilangkan background-nya, masuk ke menu Green Screen, terus tinggal klik di orangnya. Bagian yang tidak diseleksi warna hijau, yaitu background-nya, adalah bagian yang akan dihapus. Kita bisa cek dulu untuk memastikan apakah seleksinya sudah mengikuti gerakan orangnya. Kalau sudah bagus, tinggal klik di sini.
Terus tunggu prosesnya sampai beres. Setelah itu kita bisa menambahkan background. Saya akan pindahkan dulu ke timeline yang di atas, lalu masukkan background yang akan digunakan ke timeline. Dan hasilnya kira-kira seperti ini. Memang nggak terlalu bagus, tapi kalau untuk keperluan YouTube menurut saya sudah lumayan. Selain menghilangkan background, kita pun bisa menghilangkan objek atau orang yang ada di video. Jadi saya akan coba hilangkan orang yang sedang duduk di sini. Untuk itu kita bisa masuk ke menu In Painting, terus kita gambar di bagian orang yang ingin dihilangkan. Nah, jadi prosesnya itu cukup sebentar dan orangnya langsung hilang. Kalau sudah oke, tinggal klik di sini. Coba saya play hasilnya. Jadi orangnya memang hilang ya, cuman bayangannya masih ada. Nah, aplikasi Runway ini juga memiliki beberapa fitur lainnya. Kalau kalian ingin tahu lebih detail, kalian bisa nonton video yang sebelumnya saya buat. Nanti linknya akan saya pasang di deskripsi. Dan aplikasi yang terakhir adalah Descript. Aplikasi Descript ini memungkinkan kita untuk mengedit video dengan cara mengetik seperti di Microsoft Word. Jadinya ngedit video itu terasa lebih gampang. Dan aplikasi ini paling cocok kalau kalian bikin podcast atau bikin video talking head. Sebelumnya saya pernah membahas aplikasi Descript ini dengan lebih detail. Kalian bisa melanjutkan nonton video yang ini kalau ingin tahu lebih lanjut. Atau nonton video yang ada di kanan kalau kalian ingin tahu aplikasi-aplikasi AI lainnya. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need.